Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang benar untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Nah, untuk di tema video kali ini yaitu kabar bahagia di bulan Agustus. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick card reading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick card reading kali ini. Nah, oke teman-teman semuanya, seperti biasanya di sini Clarissa untuk kartu pembukaan atau card opening, Clarissa menggunakan kartu oracle seperti biasanya. Dan dimana nanti ya ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang kabar bahagia di bulan Agustus. Oke, langsung saja sekarang Clarissa ambil kartunya dan Clarissa shuffle. Ingat ya buat teman-teman semuanya, fokus pada tema video kali ini. Oke, sekarang Clarissa akan menshuffle kartunya. Kita akan menshuffle kartunya sampai benar-benar kita mendapatkan kartu yang energinya sesuai sama kita. Oke, satu kartu terbuka. Yang kedua, oke, yang ketiga, sebentar akan Clarissa sejajarkan dan akan aku buat capture ya. Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian masih bingung, tenang saja. Kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading. Oke? Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian, oke? Dan buat teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Untuk kartu yang ketiga, kedua kita singkirkan
singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang nomor 1. Oke. Sekarang coba Clarissa lihat untuk kartu tarot versi pendampingnya, biar kita mendapatkan hasil dan penjabaran yang lebih detail lagi. Oke, di sini ada kartu Pack of Swords. Kartu yang kedua, oke, kartu yang ketiga, kartu yang keempat, dan di sini juga ada kartu yang kelima, King of Cup. Oke. Terus lanjut lagi. Oke, di sini ada kartu Two of Cup. Oke. Ada kartu Strength. Ada kartu The Shadow Shade. Ada kartu The World. Nice card. Terus selanjutnya ada kartu konselor. Ada kartu Gentlest. Ada kartu Passion. Ada kartu Career Transition. Terus juga di sini kartu yang terakhir ada kartu All Is Well. Oke. Di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu kabar bahagia di bulan Agustus. Nah, seperti apa sih kabarnya gitu. Dan di sini akan kita ambil untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 1. Ada apa di bulan Agustus ini gitu. Ada kejutan apa, ada kabar bahagia apa. Kabar bahagianya di sini sepertinya ada seseorang yang nantinya itu memikirkan kamu. Seseorang itu yang intinya tuh
intinya tuh ingin mendapatkan hati kamu, selalu memikirkan kamu, merindukan kamu, berharap biar kamu dan dia itu bisa bersatu, bisa segera bersatu gitu, terlihat dari kartunya. Terus juga terlihat ya sebenarnya orang ini nggak harus bulan Agustus gitu, kayaknya sepertinya mulai saat ini tuh sudah ada nama kamu di dalam pemikirannya gitu. Yang artinya ya memang orang ini tuh kayaknya seolah-olah itu benar-benar ingin menginginkan diri kamu gitu. Dan siapakah sih dia orangnya gitu? Kamu pasti bertanda tanya seperti itu. Dia adalah orang yang saat ini tuh lagi dekat dengan kamu. Orangnya yang saya lihat, ya walaupun kamu sepertinya belum jadian sama dia, tapi sepertinya orang ini tuh sudah terlanjur menaruh harapan sama kamu gitu. Terbukti saja orang ini tuh bisa selalu membuat kamu itu merasa tersenyum, merasa yang kayak happy-happy sendiri, merasa seneng-seneng sendiri, jingkrak-jingkrak sendiri apabila ya mungkin orang ini tuh misalnya kamu WA dia, terus orang itu langsung ngebales WA kamu. Dan apalagi ketika orang ini tuh balik telepon kamu, wah energinya kamu itu kayak bener-bener suka kegirangan banget gitu. Karena ya sepertinya orang ini gitu yang nantinya itu akan bisa mendapatkan hati kamu. Ya walaupun untuk saat ini sih kayak kamu itu masih belum 100% yakin sama dia, tapi orang ini sudah yakin gitu. Sudah yakin kayak bener-bener bahwa kamu adalah twin flame dia gitu. Terus juga di sini orangnya terlihat ya gitu. Kayaknya orang ini tuh juga orang yang selalu memandang foto-foto kamu, mungkin dia tuh suka stalking, stalking IG kamu, stalking Facebook kamu, atau mungkin sosial media kamu yang lain gitu. Terus juga dia pandang-pandangi gitu, dia tuh sambil tersenyum gitu, membayangkan gitu kayak sesuatu hal, momen romantis bersama kamu. Cuman kan ini kayak belum terjadi gitu. Ya makanya orang itu kayak berpikir terlebih dahulu gitu. Misalnya orang ini sudah bisa mendapatkan hati kamu secara 100%, orang ini tuh ingin menunjukkan sisi romantismenya dia gitu. Bagaimana bagiannya dia bisa mendapatkan kamu gitu, dan bagaimana gitu cara dia bisa menyayangi kamu gitu. Terus juga di sini yang Clarissa lihat, orang inilah itu yang nantinya itu benar-benar bisa ngebuat kamu itu merasa nyaman gitu. Karena ya sejujurnya gitu, kamu itu tipe orang yang sebenarnya itu kayak sulit beradaptasi gitu, beradaptasi sama orang baru. Dan kebetulan kamu itu akan dipertemukan dengan orang ini gitu ya, bukan dipertemukan tapi kayaknya kamu sudah tahu orangnya gitu loh. Yang benar-benar ininya itu orang inilah yang nantinya itu bisa ngebuat kamu itu merasa nyaman. Bisa ngebuat kamu itu kayak gini. Kamu itu sebenarnya bukan tipe orang yang, maaf ya agak serak gitu, kamu itu bukan tipe orang yang 100% itu biasanya mudah terbuka. Apalagi sama orang yang benar-benar baru kamu kenal gitu. Tapi entah kenapa gitu, ketika kamu kenal dengan orang ini gitu, seolah-olah itu kayak merasa bahwa ingin sekali kamu mengutarakan keluh kesah kamu, kesedihan kamu, atau pengalaman kamu itu sama dia. Yang artinya ya ini tuh nggak suatu hal yang kebetulan gitu. Ya bisa dibilang ini adalah twin flame kamu. Cuman ya kayaknya walaupun datangnya telat gitu, tapi nggak apa-apa gitu. Untuk menjemput suatu kebahagiaan atau keindahan tersebut gitu, Tuhan tidak bisa menghadirkan sesuatu keindahan tersebut di awal gitu. Tentunya kalian semuanya harus melewati yang namanya itu rintangan gitu. Dan kamu tipe orang yang benar-benar bisa melewati ujian tersebut. Ya, dan makanya Tuhan menghadirkan orang ini di dalam kehidupan cinta kamu untuk ya ininya sudahlah gitu, kamu sudah bener-bener sudah merasakan suatu kepedihan itu yang sering gitu, dan ini adalah saatnya buat kamu itu bisa berbahagia gitu. Karena ya mungkin kamu sering ya intinya itu dipermainkan gitu. Terus juga orang ini yang nantinya itu tidak ingin membuat ini itu sebuah permainan dalam percintaan dia. Makanya orang itu bener-bener ini itu bagaimana ya gitu, eh dia tuh bisa berpikir gitu, sebenarnya sayang kalau misalnya orang sebaik kamu harus jatuh di tangan yang salah gitu. Terus juga di sini ada kartu King of Swords ya. Orang ini juga yang saya lihat ada banyak hal yang tiba-tiba kamu itu kayak seolah-olah itu merasa kagum sama dia. Merasa kagum apa sih gitu ya, dia itu bukan orang yang
mewah, glamor, orangnya bukan tipe orang yang benar-benar berada gitu. Tapi yang setidaknya tuh gini loh, walaupun orang ini tuh dalam ruang lingkup kesederhanaan gitu, tapi justru dari hal itulah yang membuat kamu itu jadi semakin tertarik gitu, tertantang untuk lebih bisa mengenal dia. Karena sejatinya kamu itu suka sama orang yang benar-benar apa adanya gitu. Apa yang kamu punya ya sudah gitu, syukuri. Daripada kamu harus berstyle atau bergaya yang sebenarnya bukan porsi kamu, itu yang malah ngebuat kamu itu nggak seneng gitu. Tapi kamu benar-benar suka sama seseorang tuh yang benar-benar tampil apa adanya, apa yang kamu punya ya sudah gitu. Syukuri daripada kamu harus memaksakan diri menjadi apa yang sebenarnya bukan porsi kamu. Jadi seperti itu. Terus juga ya sebenarnya orang ini juga intinya itu apa ya? Hmm, intinya itu nggak mudah juga untuk ngedapetin hati kamu, karena sejujurnya kamu juga bukan tipe orang yang segampang itu memberikan hati kamu untuk orang lain, apalagi ini adalah orang baru gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya, eh, mungkin sebenarnya itu gini, orang ini tuh tipe orang yang benar-benar terkadang itu suka bikin kamu marah, bikin kamu kesel, bikin kamu emosi, terkadang juga bisa bikin kamu bahagia, bikin kamu baper-baper sendiri, ketawa-ketawa sendiri gitu. Dan yang kayak ketika intinya orang ini nggak menghubungin kamu, nggak komunikasi sama kamu gitu, otomatis di sini kamu yang mencari gitu. Karena sebenarnya apa ya, orang ini tuh bukan tipe orang yang benar-benar spesial banget, tapi orang ini tuh ngangenin gitu loh. Terlebih apabila orang ini nggak memberikan suatu komunikasi. Hmm, Terus juga di sini jika dibilang ya kamu harus hati-hati juga sebenarnya sama nih orang, karena yang saya lihat orang ini juga tipe orang yang sebenarnya itu ngambekan loh, orangnya cemburuan gitu. Cuman ya dia bukan tipe orang yang terlalu show up sih menunjukkan rasa cemburu dia atau rasa marah dia. Tapi yang saya lihat orang ini tuh lebih yang kayak gini loh, eh yang benar-benar misalnya ada sesuatu hal yang dia cemburuin dari tingkah laku kamu. Mungkin dia akan yang kayak ngomongnya itu sedikit ngegas sedikit sama kamu, sedikit ya pokoknya kamu itu dapat merasakan gitu energi dari dia bahwa orang ini tuh sedang marah, sedang cemburu. Cuman ya kayaknya kamu itu ada sisi senengnya, ada sisi juga bencinya sih sebenarnya gitu. Apabila dicemburuin seperti itu. Terus juga di sini orang ini yang nantinya itu akan membuka intinya itu masa depan kamu, karena ya sejujurnya setelah uh, literally kamu itu bener-bener intinya itu dalam kehidupan cinta kamu yang flashback ke belakang kemarin tuh sudah nggak bener gitu, yang artinya ya kayak kehidupan cinta kamu sudah gelap gitu, sudah ditutupi gerhana ini. Jadi kayak kamu sudah nggak bisa lagi gitu membedakan orang yang benar-benar tulus, orang yang benar-benar modus, orang mana yang benar-benar baik, yang buruk gitu. Kamu sudah intinya karena kamu sudah memiliki pengalaman buruk berkali-kali, ya akhirnya kamu menyimpulkan bahwa semua orang itu sama gitu. Bahwa semua orang itu memiliki ya maksud dan tujuan yang sama, yaitu mungkin sisi buruk lah gitu. Karena ya sudah berulang kali kamu mencoba, sudah baik, sudah tulus, tapi tetap saja gitu kebaikan dan ketulusan kamu justru malah dipermainkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut gitu. Ya sampai-sampai bener-bener kayaknya kamu sudah ini itu sudah nggak memikirkan hal tersebut. Kamu sudah yang kayak bener-bener ya sudah gitu, daripada saya harus capek-capek memikirkan sesuatu hal yang belum pasti juga dan orangnya yang diajak serius tuh nggak bisa, ya lebih baik kayak seolah-olah itu kamu gunakan untuk mengejar karir kamu. Itu sih yang saya lihat di sini. Terus juga tiba-tiba yang tanpa angin, nggak ada hujan, tiba-tiba
orang ini datang gitu. Orang ini datang di dalam kehidupan kamu. Ya, awal mulanya sih kamu nggak ada niat buat intinya itu mengenal secara detail lagi sama dia, nggak ada niat untuk yang bener-bener langsung serius sama dia. Karena apa gitu? Ya, kamu nggak begitu langsung begitu yakin seperti itu aja gitu. Karena berdasarkan dari pengalaman kamu, ya, kamu selalu gagal gitu loh. Intinya kamu nggak terlalu berharap, berambisi mencari cinta, tapi kamu yang kayak lebih ya udah iseng-iseng saja gitu. Siapa yang chat, tiba-tiba dari keisengan tersebut langsung nyambung sampai sekarang. Dan kamu kayaknya itu berhasil terbuai sama dia gitu. Kamu berhasil intinya tuh dibikin baper sama dia, dibikin yang kayak kamu tuh seolah-olah merasa nyaman sama dia gitu. Itu juga di sini yang Clarissa lihat, bisa dibilang orang ini tipe orang yang romantik ya gitu. Cuman ya keromantisan dia itu hanya muncul di kala ya mungkin misalnya saja kayak misalnya kamu ulang tahun gitu, atau mungkin hal-hal besar gitu yang kayak seolah-olah itu kayak sesuai denganmu dia deh gitu, yang kayak tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba orang ini tuh ngasih suatu kejutan, ngasih suatu surprise yang sebenarnya kamu sendiri juga merasa bingung gitu. Ini sebenarnya dalam rangka apa gitu loh, ini sebenarnya untuk apa gitu. Jadi kayak kamu terkadang juga bingung terhadap hal tersebut. Terus juga di sini ya saya tahu kamu sudah lelah sepertinya yang namanya disakiti gitu. Cuman ya nggak semua orang kok di dunia ini tuh yang bersikap dan bersifat yang sama gitu. Yang artinya itu ya di dalam dunia ini tuh nggak semua orang itu memiliki sisi keburukan dan ingin mempermainkan perasaan kamu. Contohnya saja dia gitu. Ternyata masih ada orang yang hatinya itu bak malaikat yang bisa membuat kamu merasa nyaman, merasa sayang sama dia gitu. Dan kedepannya di bulan Agustus ini gitu sepertinya ya mungkin orang ini tuh akan segera mengutarakan dan mengungkapkan isi hati dia yang sesungguhnya terhadap kamu. Ya mungkin sih kamu saat ini tuh cuma merasa bahwa ini orang kenapa sih kok tidak memiliki keberanian untuk benar-benar intinya tuh menyatakan intinya tuh kayak langsung nembak aku gitu loh. Ini orang nunggu apa gitu, nunggu lebaran janda atau bagaimana. Itu yang membuat kamu itu sebenarnya cukup pusing juga gitu. Kalau misalnya eh kamu cinta aku ya sudah gitu, ungkapkan saja. Toh saya nggak sebenarnya tuh nggak nggak begitu apa ya gitu, nggak begitu berat, nggak begitu yang terlalu ribet gitu. Terus juga di sini ada energi bagus juga di dalam kehidupan cinta kamu, yang artinya ya ini adalah perjalanan yang bagus, yang artinya itu mungkin ya ada juga sisi trauma di dalam diri kamu. Cuman yang saya lihat ya ini tuh kayaknya itu rasa trauma kamu sendiri tuh sepertinya akan sembuh dengan sendirinya karena hadirnya orang ini gitu, yang artinya orang ini yang nantinya itu akan menyembuhkan rasa ketakutan dan trauma kamu di masa lalu. Terus juga di sini yang saya lihat ya semuanya tuh akan baik-baik saja karena ya mungkin basically dari past life kamu sudah merasakan ini intinya itu ketidakstabilan dalam urusan asmara. Ya kedepannya itu tinggal kamu bagaimana caranya bisa mempertahankan biar semakin hari cinta kamu itu semakin kuat dan semakin besar, karena baik-baik saja gitu loh. Terus juga di sini tidak menutup kemungkinan orang inilah yang nantinya itu akan menjadi king kamu atau raja kamu di dalam hidup kamu. Misalnya dia seorang laki-laki, tapi apabila dia seorang perempuan gitu, ya bisa jadi dia adalah seorang ratu di dalam kehidupan diri kamu. Terus juga di sini yang saya lihat untuk orang ini sih tidak perlu diragukan lagi karena orangnya sudah bersikap matang dan intinya itu sudah berpikir dewasa secara matang gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada lagi sesuatu hal yang perlu harus kamu ragukan karena ya orangnya sudah matang gitu. Terus juga di sini yang saya lihat mungkin sebenarnya kamu sebenarnya sudah tahu sih gitu jawabannya. Tindakan apa yang nantinya itu akan kamu ambil apabila orang ini tuh mengungkapkan dan mengutarakan isi hatinya sama kamu gitu. Cuman ya kayaknya kamu lebih mengetes aja sih gitu tentang
sisi pengorbanan dan perjuangan dia untuk bener-bener bisa ngedapetin hati kamu itu seperti apa gitu. Jadi makanya kayak seolah-olah itu kamu intinya tuh sedikit mengulur waktu gitu, yang sebenarnya kamu mungkin approve jawaban dari dia gitu, cuman kamu hanya ingin mengetes gitu seberapa besar cinta dia, pengorbanan dia, dan perjuangan dia. Makanya kamu intinya tuh sedikit mengulur waktu, nggak langsung intinya tuh is okay gitu, saya menerima kamu, tapi yang kayak seolah-olah itu ya sudah, biar orang ini tuh ada upayanya gitu, bagaimana perjuangan dia untuk bisa mendapatkan saya gitu. Cuman saran dari saya sih kalau bisa juga jangan terlalu lama ya, karena kasihan juga orang yang terlalu tulus tapi intinya tuh harus menunggu terlalu lama gitu kan, kasihan juga. Terus juga di sini ada kartu Pack Oxford. Ya, tapi nantinya kamu dan dia itu akan sama-sama berjuang kok gitu. Sama-sama berjuang untuk menempuh satu tujuan, yaitu kebahagiaan. Terus juga di sini, ya kalau di sini sih jangan disama-samakan ya dia sama yang lain gitu. Ya mungkin kamu takutnya itu ketemu lagi sama orang yang bermuka dua gitu. Terlihat covernya bagus tapi dalamnya busuk. Cuman yang saya lihat untuk orang ini energinya tidak ada sama sekali seperti itu. Justru malah orang ini tuh orang yang baik gitu, yang nantinya setiap hari-hari kamu itu akan selalu diwarnai dengan penuh keindahan bersama dia. Karena yang saya lihat, ya walaupun kamu intinya itu nggak bisa nggak bisa selalu sama-sama dia, tapi orang ini tuh dari kejauhan itu selalu kok melindungi kamu, selalu menyertai intinya tuh nama kamu di dalam doa-doa dia gitu, dan selalu intinya tuh apa ya, kayak bener-bener mendoakan hal yang positif gitu loh, biar kamu itu mungkin kesehatannya itu selalu dijaga, terus juga biar rezeki kamu itu selalu lancar gitu. Jadi kayak benar-benar orang ini selalu mendoakan kata-kata yang positif gitu loh di sela-sela doa dia. Dan sekarang coba Clarissa lanjut untuk teman-teman yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu yang nomor 2. Oke. Sekarang coba Clarissa lihat. Oke. Di sini ada kartu Knight Oxford. Oke. Kita ambil yang atas, ada kartu The High Priestess. Oke. King Oswald, The High Priestess, Justice. 3 kartu yang berdampak besar. Oke. Di sini ada kartu Queen of Cup. Terus juga di sini ada kartu Nine of Pentacle.
Terus juga ada kartu Queen of Swords. Ada kartu Ten of Pentacle. Terus juga di sini ada kartu Knight of Pentacle. 1, 2, 3, 4, 5. Terus lanjut lagi. Hello from Heaven. Angel Therapy. Ada kartu Breeder. Ada kartu Gentles. Overcoming Difficulties. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi di sini yaitu kabar bahagia di bulan Agustus. Kabar bahagia seperti apakah itu yang akan kamu dapatkan di bulan Agustus ini? Oke. Nah, jika dilihat ya, sepertinya kamu sudah melewati proses kehidupan ini yang begitu panjang. Mulai dari jatuh bangun, mulai dari kesedihan, mulai dari kebahagiaan. Ini itu semua hal itu sudah campur aduk jadi satu, itu sudah pernah kamu rasakan. Dan di bulan Agustus ini sepertinya kamu akan segera menjemput suatu kebahagiaan. Karena di sini yang saya lihat kebahagiaan ini yang benar-benar yang sudah intinya itu dihadiahkan Tuhan untuk benar-benar kamu nikmati. Karena ya kamu itu orangnya tipe orang yang tabah, sabar, terus juga orangnya itu kuat gitu. Dan di sini kamu akan segera beranjak menjemput suatu masa depan yang lebih cerah daripada sebelumnya. Karena Clarissa melihat gitu ya, betapa intinya itu kayak seolah-olah jika dilihat dari past life kamu, dari masa lalu kamu gitu. Kayaknya kamu sedang terjebak dalam lubang kesedihan gitu. Kesedihan yang secara beruntun gitu. Yang artinya tuh misalnya saja dalam masalah hubungan gitu ya, terutama ini masalah hubungan ya, dalam urusan asmara cinta gitu ya, itu juga nantinya tuh ada karir. Cuman yang saya lebih detailkan di sini sepertinya tuh dalam hal cinta, kayaknya kamu itu seolah-olah itu selalu intinya tuh terjebak dalam lubang hitam yang membuat kamu ujung-ujungnya tuh jadi sedih, jadi galau, jadi ini tuh semua mood kamu itu jadi hancur. Karena sebenarnya ya titik kelemahan kamu adalah ketika kamu menjalani sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu. Ya, maka dipastikan mood kamu itu akan berantakan, akan hancur. Kamu nggak bisa lagi berpikir secara jernih. Apalagi masalah cinta, hati dan perasaan. Nah, itu kayak di dalam prinsip hidup kamu itu nggak bisa dibuat permainan gitu loh. Terus juga di sini ya sepertinya di sini kamu akan menjemput kebahagiaan dan segera meninggalkan kesedihan tersebut gitu. Dan kamu akan benar-benar mengubur luka kamu secara dalam-dalam karena kamu sudah tidak ingin lagi mengingat-ingat gitu. Karena ya betapa sakitnya kamu pada saat itu. Makanya gitu kayak kedepannya saya ingin menatap masa depan yang lebih indah, yang lebih bahagia, yang lebih cerah daripada sebelumnya. Karena kamu sudah cukup merasakan ini itu sudah cukup merasa kenyang gitu. Ini itu banyak hal yang sudah kamu lalui, mulai dari jatuh bangun, dikhianati, diselingkuhin ataupun yang sebagainya gitu. Jadi kayak kamu benar-benar nantinya itu akan merasa ya gitu,
aku sudah ingin mengubur segala sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu, dan saya ingin menjemput kebahagiaan di masa depan ini gitu loh. Terus juga di sini yang nantinya itu kebahagiaan sepertinya itu akan ada seseorang yang mau berjuang untuk kamu, untuk intinya itu untuk masa depan kamu. Karena ya mungkin kayak flashback ke belakang cuman kamu yang memperjuangkan hubungan, tetapi dianya tidak. Itu yang membuat kamu sebenarnya cukup merasa sebel dan merasa capek gitu. Karena apa? Ya sepertinya apa yang sudah kamu lakukan tuh ternyata sia-sia, dan yang kayak seolah-olah yang ada energi benar-benar ingin memperjuangkan gitu, dan intinya tuh ingin mendapatkan suatu kebahagiaan itu kamu gitu, sedangkan pasangan kamu di masa lalu itu yang kayak seolah-olah itu tidak pernah mempedulikan kamu, cenderung hanya memikirkan keegoan dia sendiri daripada memikirkan perasaan pasangannya. Dan yang saya lihat setelah semuanya terjadi gitu, ya sudah gitu, kamu akhirnya mengakhiri hubungan bersama dia, dan akhirnya kamu mencoba menghealing diri kamu sendiri. Dan setelah kamu sudah sembuh dari healingan kamu itu gitu, yang nantinya di bulan Agustus ini akan ada seseorang itu yang mau benar-benar memperjuangkan kamu, berjuang secara keras gitu, karena orang ini tuh nantinya akan banyak mengagumi diri kamu, dan akhirnya yang kayak kamu itu kayak merasa nyaman gitu sama dia. Entah apa yang membuat kamu itu merasa nyaman, yang jelas tuh kayak gini loh, eh arus yang membawa kamu itu kayak bener-bener kayak menunjukkan bahwa sisi perjuangan dia itu seperti apa, terus tentang maksudnya itu sulitnya dia untuk mendapatkan kamu itu seperti apa gitu. Jadi makanya gitu kayak tiba-tiba itu muncul suatu kenyamanan di dalam diri kamu untuk intinya itu ya menerima hati dia gitu loh. Ya walaupun di sini sebenarnya ya kamu itu dalam prinsip hidup kamu, apapun yang harus kamu lakukan itu kayak harus melalui proses pertimbangan gitu. Jadi nggak bisa intinya itu kamu dihadapkan sama suatu momen langsung kamu cerna secara instan gitu. Kamu bukan tipe orang yang seperti itu, tapi kamu itu benar-benar orang yang memikirkan terlebih dahulu gitu. Apabila kamu melakukan take action ini, dampaknya itu apa gitu, terus dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Jadi kayak benar-benar kamu itu nggak bisa jadi orang itu yang kayak intinya tuh tipe orang yang tidak mempertimbangkan gitu. Jadi kayak benar-benar di dalam prinsip hidup kamu itu harus gitu melalui pertimbangan terlebih dahulu baru kamu akan take action. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat, yes, ya mungkin ini adalah sudah waktunya itu ya, kayak seolah itu ini itu sudah cukup buat diri kamu itu untuk menghealing diri kamu gitu. Dan kamu juga jangan terlalu asik ya, masih itu dalam kesendirian kamu mentang-mentang yang kayak dalam artian tuh gini, kamu sudah terbebas dari semuanya, kamu sudah intinya tuh merasa terhealing gitu. Terus juga sampai kamu intinya tuh lupa bahwa sebenarnya tuh ada sesuatu hal yang harus kamu segera lakukan gitu. Misalnya kamu segera mendapatkan jodoh, pasangan, atau pendamping dalam hidup. Itu jangan sampai lupa, karena biasanya itu ada seseorang itu yang terlalu enjoy terhadap kesendirian dia sendiri, sampai-sampai terkadang dia tuh lupa gitu bahwa sebenarnya dia juga intinya itu membutuhkan orang lain sebagai pendamping hidup dia. Terus juga di sini ya hello from heaven. Oke, seseorang tersebut adalah seseorang itu yang benar-benar kayak dihadiahkan dari surga gitu loh. Kayak seolah orang ini tuh kayak malaikat surga yang nantinya tuh didatangkan untuk ini tuh ngebahagiain kamu, benar-benar membebaskan kamu dari rasa kesedihan tersebut. Dan di sini sepertinya kamu ketika orang ini tuh datang, ya walaupun kamu mempertimbangkan terlebih dahulu ya step-step dan langkah-langkahnya, cuman yang kayak kamu itu intinya tuh welcome gitu, yang artinya kamu nggak terlalu lagi menutup hati atau memblok hati kamu, karena ya mungkin kamu sudah sadar gitu loh, karena kayak ini adalah sudah waktunya buat saya untuk mencari pendamping hidup gitu. Ya walaupun saya melihat bahwa masa lalu saya itu tidak begitu bahagia, tapi saya yakin gitu bahwa nantinya itu akan ada orang baru yang benar-benar layak dan mau memperjuangkan saya. Jadi seperti itu. Terus juga di sini ya
Orangnya itu sangat gentle menurut saya. Jadi yang kayak bener-bener orang ini tuh bukan tipe orang yang munafik ya, yang artinya itu di dalam kehidupan dia tuh terlalu dramatis. No, jadi kayak bener-bener apa yang dia lakukan ya sudah, fakta dan realita yang ada. Dan orang ini juga tipe orang yang penuh dengan kepastian, yang artinya apabila dia di dalam hati dia itu srek dan mengatakan iya, maka dia akan mengatakan srek dan iya gitu. Tapi apabila di dalam hati dia muncul keraguan dan dia kayaknya nggak srek gitu, ya maka orang ini akan mengatakan sejujurnya tentang isi hati dia yang sesungguhnya seperti apa. Karena basically orang ini nggak bisa munafik gitu loh. Dan orang ini juga nggak bisa ngebohongin perasaan diri sendiri. Terus juga di sini yang saya lihat, ya orangnya sih yang saya lihat itu suka dengan musik. Ya bisa dibilang itu selera musiknya itu nggak jauh beda lah sama kamu gitu loh. Jadi kayak bisa diartikan ya orang ini tuh kayak suka sama dengan dunia apa ya, intinya itu entertainment gitu loh. Terus juga di sini ya orang ini juga intinya itu pandai menghibur kamu di kala kamu sedih, itu yang paling utama. Terus juga di sini orangnya sebenarnya itu suka sama orang yang benar-benar tampil apa adanya. Jadi kan biasanya tuh ada seseorang itu yang kayak berusaha memoles diri dia sendiri untuk kayak berusaha kelihatan tampil perfect gitu di hadapan orang yang dia suka. Tapi kayak si orang ini yang saya lihat, orang yang nantinya itu akan hadir di dalam hidup kamu di bulan Agustus ini gitu. Orangnya itu bener-bener yang kayak jadilah diri kamu sendiri gitu. Tampillah senatural mungkin gitu. Karena ya cantik itu nggak bisa dinilai dari dandanan gitu. Tapi bener-bener yang kayak orang ini tuh menilai cantik itu dinilai dari kedalaman hati. Bagaimana tulusnya kamu mencintai dia. Bagaimana ininya tuh kayak kesungguhan kamu dalam menjalin hubungan bersama dia. Jadi seperti itu. Terus juga di sini ada kartu Ten of Pentacle. Ya mungkin sih kayaknya kamu dan dia itu pacaran atau pendekatan itu nggak membutuhkan waktu yang terlalu berbelit-belit, yang terlalu panjang. Karena ya yang saya lihat orang ini tuh sepertinya bukan lagi mencari kekasih hati atau mencari apa ya, kekasih hati atau mencari seseorang pacar. Tapi yang saya lihat orang ini tuh lebih ke mencari jodoh, mencari pendamping hidup gitu. Jadi ya kamu jangan merasa kaget, jangan merasa heran apabila kayaknya nanti waktu kamu pacaran sama dia itu nggak lama gitu. Jadi kayak tiba-tiba itu langsung, wah kayaknya dihitung-hitung kayak kita itu baru kenal kemarin ya, tapi kok sepertinya kita kayak sudah tinggal satu step lagi, kayaknya kita langsung ke jenjang yang lebih serius gitu. Why gitu, kayak kamu seolah-olah merasakan ini adalah suatu keajaiban gitu. Tapi ya bagaimanapun juga, ya lebih baik sih seperti itu gitu daripada yang kamu ini itu pendekatan yang begitu lama tapi ujung-ujungnya nggak jadi. Tapi lebih baik seperti ini sih menurut saya. Terus juga di sini orang ini juga intinya itu sebenarnya itu kagum sama kamu itu dari segi iman kamu sih gitu. Jadi kayak benar-benar ini itu nggak melihat visi kamu itu seperti apa, masa lalu kamu itu seperti apa, ya sudah gitu. Dia benar-benar ngelihat kamu itu pada saat ini dan dia itu kayak suka kamu itu ya benar-benar kayak ngelihat pada saat ini, bukan di saat kamu yang seperti itu, yang seperti A, seperti B gitu, seperti C. Tapi ya yang apa adanya kamu saat ini gitu. Terus juga di sisi lain, orang ini juga sebenarnya itu kagum dari kamu itu adalah dari sisi iman kamu sih gitu. Setidaknya itu ya kamu walaupun ini itu bukan tipe orang yang tokoh agamis lah, bukan tipe orang yang pandai berceramah, pandai juga intinya itu berkata-kata tentang agama, tapi setidaknya gitu kamu masih memiliki pedoman di dalam hidup kamu dan kamu masih ingat sama Tuhan gitu. Itu yang membuat dia itu sebenarnya ingin mengenal kamu lebih dalam lagi. Terus juga di sini ada kartu Justice. Saya yakin orang ini tuh nantinya orang yang bakalan adil gitu ya. Bakalan adil tuh di dalam situasi apapun. Misalnya waktu dia untuk keluarga, untuk kamu, untuk pekerjaan, untuk misalnya nantinya untuk anak gitu. Orang itu selalu bersikap adil karena ya mungkin ini adalah hadiah yang diberikan Tuhan, karena mungkin ya flashback belakang dari past life kamu selalu diperlakukan tidak adil dalam kehidupan percintaan kamu gitu. Ya makanya kedepannya kamu akan dipertemukan dengan seseorang itu yang bisa memperlakukan kamu itu secara adil gitu, yang akan bisa menyamaratakan gitu. Terus juga di sini yang saya lihat orangnya sih kayaknya terlihat slow banget gitu. Dalam artinya tuh kayak terlihat ya benar-benar tampil yang apa adanya tanpa dibuat-buat gitu. Yang artinya itu apa sih? Ya mungkin ini adalah cara dia itu untuk berekspresi gitu. Ya sebenarnya ini orang itu punya duit gitu untuk intinya itu benar-benar bisa merompak diri dia lah ya. Cuman yang saya lihat
Karena orang ini tuh tipe orang yang apa adanya. Misalnya saja orang ini mencintai kamu kan benar-benar ngelihat kamu itu apa adanya. Jadi yang gak menyuruh kamu itu dandan A, dandan C, B, C, yang diet lah, yang apa gitu. Tapi yang kayak bener-bener suka kamu yang saat ini gitu. Jadi juga orang ini ingin bertampil seperti itu. Jadi yang kayak orang itu nggak berusaha jadi orang lain, tapi jadi diri dia sendiri gitu. Ya, diri dia sendiri sebenarnya stylenya itu yang seperti ini. Simple apa adanya, nyaman tapi pantas untuk dilihat gitu. Terus juga di sini orang ini juga bukan tipe orang yang setengah-setengah dalam memperjuangkan gitu ya. Dalam artian ya mungkin kamu dapat merasakan lah ya, perjuangan yang abal-abal dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Perjuangan yang sungguh-sungguh itu dapat kamu rasakan nantinya itu bersama orang ini. Yang nantinya itu kamu bisa menilai dan membedakan bahwa yang sepertinya wah ternyata dulu itu saya cuma dimodusin aja ya gitu. Karena sepertinya saya merasakan sesuatu energi itu yang beda antara orang ini dengan masa lalu kamu. Terus juga di sini yang saya lihat ya kayaknya godaan pun juga sepertinya itu besar. Cuman yang saya lihat karena kekuatan cinta kamu dan dia itu begitu besar, itu bisa mengalahkan itu semuanya. Tentunya di sini godaan terbesar itu adalah ya mungkin orang ini tuh gampang cemburu sama kamu karena sepertinya itu akan ada masa lalu itu yang nantinya itu akan hadir di dalam kehidupan cinta kamu. Cuman di sini yang Larissa lihat ya kamu nggak boleh terlalu nafsu terbuai sama masa lalu kamu, tetapi lebih fokuskan diri kamu terhadap orang yang ini itu yang akan kamu jalani di masa depan, yaitu dia gitu. Jadi ya benar-benar kamu jangan terbuai nantinya. Karena yang saya lihat ya kamu harus bisa ngejelasin sedetail mungkin sama dia. Karena saya paham orang ini tuh walaupun orangnya pendiam kayak terlihat flat banget, tapi sebenarnya di dalam hati dia itu menyimpan banyak sisi cemburu sama kamu. Terus juga di sini ada kartu Queen of Swords. Oke, kamu di sini harus bisa lebih berani lagi menatap masa depan karena ya jangan disamakan ya masa lalu kamu dengan masa depan. Karena yang saya lihat masa lalu kamu memang sudah benar-benar hancur gitu. Dan masa depan yang akan kamu jalani ini adalah masa depan cerah. Jadi kamu jangan sedikit pun ragu atau merasa ini itu nggak berani gitu loh. Ini itu kayak yakin nggak sih saya bisa menghadapi atau melewati masa depan ini. Jangan sampai berpikir seperti itu. Tapi tanamkan di dalam diri kamu bahwa kamu bisa dan kamu pasti bahagia bersama orang baru gitu, orang yang benar-benar bisa membuat kamu bahagia, nggak seperti masa lalu kamu. Terus juga di sini ada kartu difficult overcoming. Ya, di sini kamu akan merasakan suatu benar-benar yang kayak terbang bebas gitu. Terbang bebas tuh dalam artian apa? Ya, mungkin dari segi past life kamu merasakan suatu overprotective mungkin ya, atau merasakan sesuatu hal yang ketidakbebasan atau intinya itu diperlakukan secara tidak adil sama pasangan kamu. Karena ya sepertinya kamu selalu disalahkan dan dia itu selalu benar. Intinya itu saling membesarkan ego satu sama lain. Egonya itu yang kelihatan gitu di sini. Cuman yang saya lihat ya di sinilah setelah orang ini tuh benar-benar hadir nantinya di bulan Agustus ini, orang ini tuh yang akan intinya tuh memberikan kamu suatu kebebasan dan kamu pun juga sepertinya itu merasa bahwa kayak kebebasan yang sesungguhnya itu seperti ini toh gitu. Dan ternyata gitu apa yang intinya tuh yang saya lakukan dulu di masa lalu itu ternyata salah gitu loh, karena kebebasan yang sesungguhnya itu seperti ini gitu. Karena terlihat di sini kamu nantinya itu akan benar-benar merasa bahagia itu ketika kamu menjalin hubungan bersama orang ini gitu. Oke. Dan sekarang Clarissa lanjut untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu yang terakhir nomor 3. Oke. Coba akan Clarissa lihat. Ada kartu King of Cup. Ada kartu Ace of Swords. Ada kartu Queen of Swords.
ada kartu strength. King of Cup, Ace of Swords, Queen of Swords, dan kartu strength. Maaf Shaky, dan sekarang Clarissa lanjut dulu. Di sini ada kartu Seven of Cup. Ada kartu Five of Cup. Terus juga di sini ada kartu Knight of Wands. Ada kartu The Tower. Terus juga di sini ada kartu The Hangman. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita lanjut lagi. Ada kartu Patience. Terus juga di sini ada kartu Take Back Your Power. Terus juga ada kartu Relationship Harmony. Gentlest kebuka lagi. Sampai 3 kali loh, berarti spesial nih. Ada kartu Compassion. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu kabar bahagia di bulan Agustus. Seperti apakah gitu? Kabar apakah yang nantinya itu akan kalian dapatkan di bulan Agustus ini? Ya. Jika dilihat dari kartunya, sepertinya kamu akan diberikan suatu hadiah dari Tuhan. Hadiah itu yang benar-benar spesial banget. Kamu nantinya itu akan benar-benar dibukakan hati kamu, mata hati kamu gitu, tentang dia yang sesungguhnya. Karena di sini yang saya lihat, ya kamu dapat merasakan bahwa sepertinya orang ini tuh sudah tidak seperti yang dulu lagi. Dan perubahan dia itu juga sangat drastis. Dan itu yang membuat kamu sebenarnya cukup bingung gitu. Terus juga di sini yang saya lihat, kamu sepertinya sudah merasakan energi perubahan tersebut. Cuman yang kayak kamu itu adalah gitu di dalam pikiran kamu itu, jangan-jangan nih orang itu bersama orang lain atau ada orang baru di dalam hidup dia. Cuman di sini kamu tidak memiliki upaya dan keberanian untuk bisa mengungkapkan hal tersebut. Karena kamu itu tipe orang yang ini itu nggak bisa langsung menuduh seperti itu tanpa ada sebab dan ini itu bukti secara nyata gitu. Kamu nggak ingin intinya itu dikatakan fitnah, dikatakan ini itu kamu ini ngelantur atau apa gitu. Kamu gak ingin dikatakan seperti itu. Tapi nantinya di bulan Agustus ini kamu akan dibukakan semuanya gitu, tentang sebenarnya dia yang sesungguhnya itu seperti apa, tujuan dia ngedeketin kamu itu seperti apa, maksud dia itu seperti apa, dan apa yang sudah dia lakukan saat itu seperti apa. Jadi kayak bener-bener ya mungkin dari flashback ke belakang kamu sedang mencari-cari hal itu sih. Cuman yang kayak kamu itu masih belum nemu-nemu gitu loh. Kamu berusaha mencari alasan, bener-bener mencari apa ya, sesuatu hal yang sebenarnya itu untuk bisa lepas dari kehidupan dia gitu. Cuman yang kayak kamu itu masih belum mendapatkan titik terang hal tersebut. Cuman di bulan Agustus ini sepertinya yang saya lihat, kamu akan benar-benar itu dihadapkan sama suatu momen gitu ya, yang nantinya itu kamu akan tahu secara jelas melalui ini itu mata kepala kamu sendiri tentang dia itu seperti apa. Terus juga di sini ya sebenarnya ya kamu sih ini itu cuma gini loh, kamu cuma ingin lepas dari dia gitu. Makanya kamu benar-benar mencari hal tersebut untuk dijadikan itu sebagai bukti. Karena jika dilihat di sini ya, kamu sudah ini itu tidak ingin lagi mempertahankan hubungan ini karena kamu merasa bahwa hati kamu sudah hancur.
masa depan kamu sudah hancur. Ini ya, kebahagiaan kamu sudah dirusak sama orang ini. Yang artinya ya sudah gitu. Kamu sudah tidak ingin sebenarnya mempertahankan hubungan bersama orang ini. Justru kamu seolah-olah itu ingin mencari cara bagaimana bisa terlepas secara 100% sama dia. Kamu masih mencari-cari hal tersebut gitu. Dan intinya tuh kayak kamu juga berharap dari Tuhan gitu loh. Yang artinya tuh ya Tuhan itu, misalnya apabila ada suatu momen yang benar-benar bisa menunjukkan tentang kebusukan dia sesungguhnya, hadirkanlah gitu loh. Cuman yang kayak di sini tuh kamu masih sabar aja gitu. Kamu masih percaya bahwa Tuhan itu nantinya itu akan menghadiahkan kamu tentang momen ini gitu loh. Tentang dia yang sesungguhnya itu seperti apa. Ya sebenarnya sih di sini tuh ada juga yang ngomong sama kamu bahwa sebenarnya dia tuh juga intinya tuh nggak baik lah gitu. Cuman yang kayak kamu itu masih intinya tuh meyakinkan diri kamu sendiri gitu loh bahwa orang ini tuh nggak seperti itu. Tapi yang kayak semakin lama lambat laun entah kenapa gitu. Yang kayak intinya tuh sebenarnya hati kamu tuh sudah merasa bahwa orang itu sebenarnya itu ada yang ngeganjel gitu. Cuman yang kayak kamu ya sudahlah gitu. Apakah ini mungkin cuma perasaanku aja? Tapi yang kayak lambat laun memang jika dirasakan memang benar gitu. Ada sesuatu hal yang sebenarnya nggak beres dari dianya. Itu yang membuat kamu sebenarnya itu tanda tanya. Sebenarnya ini ada apa? Ada apa yang terjadi? Maksud dan tujuan dia itu sebenarnya apa gitu loh. Itu yang saat ini kamu cari. Karena ya jika dilihat gitu, kamu sudah ini itu jangan ditanya lagi tentang kondisi asmara kamu, hubungan kamu saat ini. Karena jujur gitu, kamu sih menginginkan suatu kebahagiaan dalam hubungan ini, tapi nyatanya hal tersebut tidak pernah kamu dapatkan. Justru yang kayak kamu itu merasa sepertinya itu kayak menjalin hubungan dengan dia itu kayak lebih banyak sedihnya, bahagianya itu bisa dihitung dengan jari gitu. Dan kamu seolah-olah itu kayak merasa bahwa saat ini ya kayak hubungan kami tuh nggak jelas gitu, simpang siur Masian. Ini sebenarnya mau dibawa kemana? Ya harapan dia itu sebenarnya apa? Terus juga aku ini sebenarnya di mata kamu aku ini apa gitu loh, sahabat, pacar, kekasih atau apa gitu. Kayak kamu belum intinya itu mendapatkan suatu kejelasan tersebut. Itu yang membuat kamu sebenarnya cukup merasa kesal gitu loh. Terus juga di sini kamu juga sempat sih gitu di dalam pikiran kamu yang benar-benar paling dalam gitu. Kamu sempat merasa bahwa apakah benar gitu saya saat ini tuh sudah salah pilih atau mungkin saya ini salah langkah ngejalin hubungan bersama orang ini gitu. Karena kayak jujur gitu di dalam diri kamu itu ada sisi keraguan tersebut. Cuman yang saya lihat sih di sini ya sebenarnya ini bukan salah pilih ya, karena ini menurut saya itu kayak cara Tuhan untuk menjemput suatu kebahagiaan. Kamu harus melalui proses yang seperti ini dulu gitu, baru kebahagiaan tersebut akan didatangkan Tuhan. Jadi kayak nggak mungkin juga gitu Tuhan langsung ini tuh memberikan itu semuanya tanpa ini tuh tanpa proses terlebih dahulu. Semuanya juga harus ada pengorbanan, perjuangan, ujian. Itu kayak bener-bener harus dilakukan gitu loh. Terus juga di sini yang saya lihat ya sebenarnya kamu sudah cukup, intinya tuh sudah cukup banyak upaya dan usaha untuk intinya tuh bisa menjinakkan dia, atau intinya tuh kayak memberikan suatu kesempatan sama dia buat orang ini tuh bisa berubah. Tapi yang kayak entah kenapa apa yang kamu lakukan, upaya kamu itu jadi sia-sia gitu. Karena yang kayak kamu itu merasa bahwa omongan kamu itu cuma masuk kuping kiri dan keluar di kuping kanan gitu loh. Jadi kayak ya sudah gitu. Kayaknya usaha saya untuk benar-benar bisa ngebuat kamu itu berubah itu kayak mustahil gitu loh. Hanya Tuhan yang bisa merubah itu semua. Jadi kayak benar-benar ya sudah, saya merasa capek gitu. Semuanya pasrah saya saat ini gitu. Ya jika dilihat padahal juga sebenarnya itu ada seseorang itu yang kayak benar-benar intinya itu mau bisa mendapatkan hati kamu, mau mencintai kamu secara tulus. Karena basically mungkin kamu itu orangnya setia, kamu itu nggak bisa itu bermain di belakang atau mungkin bagaimana. Jadi kayak lebih memilih ya saya akan mempertahankan apabila memang hubungan itu masih layak untuk diperjuangkan gitu. Tapi setelah kamu mencoba hal tersebut dan kamu memperjuangkan hal tersebut, justru malah seolah-olah kayak perjuangan tersebut itu nggak ada harganya di mata dia. Dan itu yang membuat kamu sebenarnya cukup merasa sakit gitu loh. Jadi kayak di dalam diri kamu itu saat ini tuh cuma ada ancaman, kayak seolah di dalam hati kamu itu sudah tertanam bom waktu gitu, yang entah cepat atau lambat itu meledak. Yang artinya itu apa? Ya entah cepat atau lambat pasti meledaknya meledak gitu. Cuman yang kayak kamu akan tahu sebenarnya
sisi kebusukan dia yang sesungguhnya itu yang masih belum tahu gitu loh. Yang artinya kan seolah kan kayak bom waktu gitu. Ya apabila kamu sudah ini itu sudah tahu dia yang sesungguhnya, ya berarti kayak meledak gitu loh. Kamu sudah tahu tentang kebobrokan dia yang sesungguhnya gitu. Ya karena jika dilihat gitu, kayaknya orang ini tuh masih belum bisa deh untuk diajak serius. Karena jiwa petualang dia tuh masih sangat tinggi, dia masih seneng suka main-main, suka intinya itu masih mencoba-coba hal yang baru, yang artinya tidak menutup kemungkinan buat orang ini membuka hati dia berusaha mencari orang baru gitu loh. Yang artinya ya mungkin ya dia coba-coba kali. Apakah saya dengan intinya itu beralih ke hubungannya lebih baru lagi, saya mendapatkan suatu kebahagiaan atau bagaimana gitu. Karena ya kamu jangan terlalu menaruh harapan sama orang ini sih gitu, karena jiwa petualang dia tuh masih sangat tinggi. Cuman saya ngomong sepertinya telat ya, karena sepertinya kamu sudah terlanjur masuk dalam lubang dia gitu loh. Itu juga di sini ada kartu Ace of Sword, ya percaya dan yakin gitu bahwa apa yang kamu hadapi saat ini tuh akan ada hikmahnya di kemudian hari gitu. Jadi nggak mungkin Tuhan mempertemukan dengan kamu momen kesulitan seperti ini itu, intinya tuh kamu di depannya itu juga pasti sudah direncanakan. Karena sepertinya gitu ya, di masa yang akan datang ini akan ada seseorang itu yang benar-benar mau memperjuangkan kamu. Karena dia sebenarnya juga masa lalu dia itu sama seperti apa yang kamu hadapi. Dia juga memiliki masa lalu yang buruk terhadap dunia percintaan dia. Ya makanya gitu, kayaknya orang ini tuh nggak ingin ini itu sama-sama kamu nggak, ini itu dia itu berharap gitu, dia nggak ingin menyakiti kamu, begitu pula kamu juga nggak boleh menyakiti dia gitu, karena aku dan kamu sudah paham-paham tahu gitu loh bagaimana rasanya disakiti dan sama-sama dihianati itu seperti apa gitu. Terus juga di sini orangnya itu yang saya lihat jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena yang saya lihat ya dari segi kemapanan sih jauh lebih mapan dia. Terus juga dari segi dewasa, ya orang ini sudah dewasa gitu loh. Karena ya kayaknya yang saat ini gitu loh orangnya itu kayak manipulatif gitu loh, jadi kayak bener-bener apa yang dia lakukan tuh nggak sesuai dengan realita dia, dan juga ini itu masih banyak ngigonya seperti anak kecil gitu, yang artinya kan umur dia tuh nggak ngejamin tentang kedewasaan dia yang sebenarnya gitu loh. Jadi kayak bener-bener apa ya sebenarnya, kedewasaan itu tidak bisa dipengaruhi dari segi usia gitu loh. Bisa saja gitu orang yang lebih muda pemikirannya itu lebih matang daripada yang lebih tua, jadi seperti itu. Terus juga di sini saya paham kok bahwa kamu saat itu merasakan suatu kesedihan atau kegalauan, tapi sebisa mungkin kamu nggak boleh terlalu atau ini tuh terjebak terlalu berlama-lama dalam lubang kesedihan tersebut. Tapi gunakan saja untuk waktu kamu saat ini terhadap hal-hal yang lebih positif dan bermanfaat. Itu lebih baik daripada kamu mikirin sesuatu hal orang yang kamu pikirin juga belum tentu juga mikirin kamu. Jadi seperti itu. Terus juga di sini ambillah kekuatan kamu kembali, karena itu yang paling penting. Yang artinya apa sih gitu? Healing saja diri kamu saat ini gitu. Sembari kamu juga menunggu datangnya orang yang benar-benar tulus mau menerima kamu apa adanya, mau memperjuangkan kamu. Kalau misalnya dia yang sudah nggak bisa kamu harapkan lagi, ya sudah gitu. Ini itu nasi sudah menjadi bubur, dan ini juga kamu juga jangan jangan luluh lagi apabila orang ini kayak merengek-rengek ingin merujuk lagi sama kamu, karena basically orang ini juga yang saya lihat pinter juga memutarbalikkan fakta, yang artinya ya bisa itu loh, ini itu kayak tahu sisi terlemah kamu itu seperti apa, karena kamu orangnya kan nggak bisa nih gitu, jadi kayak orang ini sebenarnya sudah tahu senjata kamu. Dan di sini pesan dari saya, kamu jangan sampai gampang terbuai gitu loh, karena apabila kamu gampang terbuai ya seolah-olah kamu itu membiasakan diri untuk dia itu melakukan kesalahan kembali. Terus juga di sini ya walaupun saat ini kayak perjalanan cinta kamu itu nggak harmoni, nggak romantis, cuman saya yakin kedepannya kamu akan dipertemukan dengan orang yang bener-bener niat dan tulus serius sama kamu kok gitu. Cuman ya kayak kita menunggu aja gitu momen tersebut datang. Lebih baik dekatkan diri saja dengan Sang Pencipta, minta agar kamu segera dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar layak untuk kamu, layak untuk diperjuangkan, layak untuk ini itu menatap masa depan yang lebih cerah daripada sebelumnya. Terus juga di sini ya untuk saat ini sih berdoa adalah cara yang terbaik gitu. Untuk saat ini cara terbaik adalah berdoa dan mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Karena dengan itulah gitu kamu akan mendapatkan suatu ketenangan hati yang sesungguhnya daripada kamu harus memikirkan sesuatu hal yang sebenarnya nggak patut untuk kamu pikirkan. Terus juga di sini ada kartu Patience yang artinya oke, untuk saat ini sih ya sepertinya biarkan saja dia gitu loh. Terus juga
pasti entah cepat atau lambat gitu, di bulan Agustus ini kamu bakalan tahu gitu tentang sisi dia yang sesungguhnya itu seperti apa. Dia maksud dan tujuan dia itu sebenarnya itu kayak apa. Kamu nantinya itu akan tahu. Dan untuk kedepannya setelah mungkin orang baru itu akan hadir di dalam kehidupan cinta kamu, yang harus kamu lakukan ya lebih baik jangan berikan semua hati kamu untuk dia, tetapi lebih kenali dulu sisi terdalam dia itu seperti apa, maksud dan tujuan seperti apa, harapan dia itu seperti apa. Baru setelah itu boleh kamu memberikan semua hati kamu untuk dia. Sembari tersebut juga ini itu pelihara hubungan tersebut biar semakin lama itu semakin tumbuh berkembang, akan menjadi cinta yang lebih kuat daripada sebelumnya. Oke? Terima kasih banyak ya, dan aku ingetin lagi buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di personal reading, silahkan semua keterangannya tentang langkah-langkahnya, cara-caranya, price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke? Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih. Ditunggu video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih ya semuanya.